Baiklah, perkenalkan nama saya Ilmu Minata Pipin dengan NIM F0271201021. Di sini saya sebagai mahasiswi D3 Perpustakaan Universitas Tanjung Pura Pontianak akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah penelusuran informasi. Nah, di mana materinya itu adalah Advanced Search Google. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, baiklah. Di sini sudah ada pengertiannya, yaitu Advanced Search Google merupakan fasilitas penelusuran yang menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian atau penelusuran berdasarkan kata atau angka yang dimasukkan. Setelah itu kita lanjut ke langkahnya. Nah, di sini sudah ada beberapa langkahnya, yaitu akan saya jelaskan. Di mana yang satu yaitu kita menggunakan link atau laman web, yaitu https www.google.com/advanced search. Ini sebagai upaya agar kita dapat mendapatkan hasil pencarian yang tepat dan akurat. Setelah itu kita ke tahap 2, yaitu memasukkan opsi atau kata kunci pada bagian Find Page Width pada formulir tersebut. Kita tidak perlu mengisi semua yang ada pada kolom, tetapi kita hanya perlu memasukkan bagian yang kita butuhkan saja. Pada tahap ini, ada beberapa bagian yang akan diisi dalam menggunakan Advanced Search ini, yaitu pada bagian All This Word merupakan opsi di mana kita bisa memasukkan kata kunci dicari tanpa filter ataupun apapun, maaf. Setelah itu pada bagian this exact word or phrase. Nah, masukkan kalimat atau frasa secara nyata atau yang sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu menggunakan opsi any of this word. Nah, jika kita membutuhkan pencarian dengan kata lain atau kata tertentu. Setelah itu pada bagian none of this word merupakan bagian yang membantu kita untuk tidak menampilkan halaman hasil yang tidak kita inginkan. Setelah itu pada bagian number ranging from merupakan rentan angka yang ingin ditampilkan ditampilkan pada hasil pencarian. Setelah itu kita lanjut ke tahap 4. Oke, lanjut. Baiklah. Di sini ke tahap selanjutnya, yaitu mempersempit hasil pencarian di bagian bawahnya, yaitu kita menggunakan language, di mana itu adalah bahasa, kita bisa menetapkan bahasanya. Setelah itu region, di mana kita bisa menetapkan juga berasal dari negara lain atau informasi yang ingin kita dapatkan dari negara mana. Setelah itu last update untuk menentukan usia halaman yang ingin ditampilkan. Setelah itu masuk kepada situs di site or domain yang kosong apabila ingin memasukkan pencarian situs web tertentu. Setelah itu kita ke time appearing, kita tentukan
di mana kata kuncinya. Setelah itu kita lanjut lagi menggunakan save search, di mana kita menggunakan ini untuk membatasi usia, yaitu agar kita dapat menyesuaikan usianya dan kita dapat mengetahui konten mana saja yang dewasa atau tidak dan dapat kita perlukan. Setelah itu kita ke tahap yang paling akhir, yaitu klik tombol biru yang bertuliskan Advanced Search yang terdapat pada bagian bawah formulir. Setelah itu hasil pencarian kita akan tampil sesuai dengan yang kita tetapkan. Setelah itu kita lanjut ke di sini, yaitu studi kasusnya. Nah, studi kasus yang pertama adalah seorang guru sedang mencari dua literatur tentang sejarah Thailand ataupun Malaysia tentang kepemimpinan kerajaannya melalui literatur internasional. Setelah itu yang kedua, seorang pelajar SMP ingin mendapatkan informasi melalui dua literatur tentang manfaat membaca dari referensi internasional. Setelah itu, yang paling terakhir, yaitu yang ketiga, seorang pustakawan muda ingin membaca literatur tentang pemanfaatan perpustakaan khusus. Baiklah, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini bisa langsung saja kita ketik atau sudah ada. Nah, untuk yang di bawah ini kita bisa menggunakan OR, yaitu bisa saja kita langsung ketik saja di sini. Nah, di sini kita menyesuaikan dengan soal yang pertama, yaitu seorang guru sedang mencari dua literatur tentang sejarah Thailand maupun Malaysia tentang kepemimpinan kerajaan melalui literatur internasional. Nah, di sini kita menggunakan OR. Kita ketik saja di sini Thailand, or Malaysia. Setelah itu kita di sini kita berikan tanda ini. Setelah itu kita berikan tanda ketik. Kita isi saja di sini Thailand, Malaysia. Jadi kita berikan tanda ketik lagi. Di sini kita isi saja di tahun 1880. Maaf. Kita gunakan saja 2000, tahun 1955 hingga 2020. Nah, setelah itu kita turun lagi ke bawah, di mana ini adalah tahapan ketiga, yaitu kita atur bahasanya. Bisa kita menggunakan berbagai bahasa, tapi di sini bisa saja kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu kawasan mana saja, kita pilih saja di sini kawasan mana saja, dan di sini kapan saja. Setelah itu kita langsung ke situs atau domainnya. Untuk domainnya bisa kita tulis saja di sini, yaitu pilih di sini. Di sini sudah ada pilihannya, yaitu edu, org, dan go. Nah, di sini kita menggunakan edu saja. Nah, setelah itu kita langsung saja di sini, bisa saja kita langsung ke PDF, atau kita ke ingin yaitu PowerPoint. Nah, di sini. Atau bisa saja kita ke Microsoft Word. Maaf. Setelah itu kita tekan saja di sini. Ini adalah tahap keempat atau tahap terakhirnya. Nah, di sini adalah informasi-informasi atau hasil-hasil yang sudah kita
yang ditemukan bisa kita klik saja di sini. Oke, nah di sini dia sudah terdownload karena kita ingin tadi menggunakan Microsoft Word, maka dia sudah terdownload di sini. Setelah itu kita lanjut ke bagian sini. Itu sama, jadi dia ketika ingin kita download, maksudnya ketika ingin kita buka, maka dia akan langsung terdownload ke file kita. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, maka dia akan seperti ini. Ini karena kita menggunakan bahasa Inggris, jadi dia seperti ini. Dan kita mendapat informasi dengan lengkap di sini. Setelah itu kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Kita kembali lagi pada laman Google tadi. Setelah itu kita kembali lagi. Nah, kita cari atau kita buka kembali. Soalnya yaitu yang nomor 2. Seorang pelajar SMP ingin mendapatkan informasi melalui 2 literatur tentang manfaat membaca dari referensi internasional. Nah, di sini bisa kita hapus dulu semuanya. Nah, selanjutnya di sini karena soalnya itu tentang membaca buku, yaitu kita bisa langsung saja menuliskan di sini buku atau book. Book. Setelah itu kita di sini juga memberikan di sini jangan lupa kita memberikan tanda petik, yaitu kita klik saja books. Kita berikan tanda petik lagi. Setelah itu kita di sini menggunakan or lagi. Kita tulis saja di sini benefit. Benefit reading. Or di sini kita tulis saja. Kita tulis saja, jangan lupa di sini kita memberi tanda, yaitu kita ketik saja benefit. Setelah itu di sini kita tulis saja 2006 hingga 2021. Setelah itu kita lanjut lagi ke sini, bahasa apa saja. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Indonesia saja agar mudah dapat dimengerti. Setelah itu, kawasan mana saja, kapan saja, dan di sini kita menggunakan tetap edu. Setelah itu kita ke jenis filenya. Nah, di sini bisa saja kita pilih lagi dengan yang kita inginkan. Di sini saya memilih yaitu PPT, dan ini ke tahap terakhir yaitu penelusuran lanjutan. Nah, ini adalah contohnya. Kalau misalnya dia bilang tidak cocok, yaitu kita bisa reset kembali alat penelusurannya. Nah, maka dia akan seperti ini. Bisa saja kita langsung pilih di sini, yaitu Organization Adaptation by Public Library. Nah, di sini dia akan terdownload dan menjadi PowerPoint. Maka kita sudah mendapatkan informasi tentang yang sudah kita cari. Setelah itu kita kembali lagi ke laman selanjutnya. Tapi bisa saja kita langsung buka di sini PPT yang sudah kita download tadi. Nah, ini adalah informasi atau PowerPoint yang sudah kita download tadi, dan di sini sudah ada penjelasannya menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu kita lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu soal ketiga atau soal yang paling terakhir. Bisa kita langsung lihat saja di sini, yaitu soalnya seorang pustakawan muda ingin membaca literatur tentang pemanfaatan perpustakaan khusus. Nah,
Di sini bisa langsung saja kita cari. Nah, di sini bisa saja kita langsung ketik, yaitu perpustakaan. Di sini kita jangan lupa menggunakan tanda petik, yaitu kita tulis lagi perpustakaan. Setelah itu kita di sini menggunakan OR. Di sini perpustakaan khusus. Di sini kita menggunakan perpustakaan lagi. Jangan lupa di sini kita beri tanda petik perpustakaan. Oke, baiklah. Setelah ini kita menggunakan tahun 2008 hingga 2015. Di sini dengan bahasa, kita menggunakan bahasa Indonesia saja, karena sebelumnya kita sudah menggunakan bahasa Inggris, dan kita menggunakan bahasa Indonesia agar kita dapat mengerti atau dapat cepat memahaminya. Setelah itu kita tetap menggunakan edu. Setelah itu kita menggunakan format apapun. Nah, di sini kita bisa pilih saja di sini format apapun. Setelah itu kita ke tahap yang terakhir, yaitu penelusuran lanjutan. Nah, baiklah, di sini sudah ada perpustakaan, penjelasan tentang perpustakaan, sejarah perpustakaan, staf perpustakaan, dan jenis fungsi atau tujuan perpustakaan. Nah, di sini bisa langsung kita download saja. Jika ingin kita download, maka kita akan mendapatkan informasi yang kita inginkan. Setelah itu kita kembali lagi dan kita cari informasi lain yang bersangkutan dengan yang kita cari tadi. Di sini ternyata ada lagi satu laman di mana kita bisa memilihnya juga. Nah, di sini. Oke. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dan sudah saya jelaskan dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami. Semoga ini dapat membantu kita dalam menelusuri informasi yang lebih banyak lagi dan lebih bijak untuk mendapatkan informasi. Sekian dari saya, terima kasih.